Monty. Tuhan, Silakan. kami bersyukur dan berterima kasih untuk malam hari ini ya Tuhan. Di waktu-waktu di mana kami semua di dalam keadaan yang memang eh, kami semua sedang mengalami banyak pergumulan ya Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Telinga-Mu tidak kurang tajam untuk menjawab, mendengar setiap doa kami ya Tuhan. Malam hari ini ajar kami untuk kami dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi kami semua. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Shalom. Oke, slide PowerPoint-nya sudah kelihatan? Sudah muncul? Oke ya. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan rekan-rekan semua ya di Persekutuan Doa Ribka ini ya. Ini kita sedang memasuki new normal. Ada lagi yang bilang, oh ini kita sedang masuk era padang gurun katanya gitu ya. Jadi kita harus betul-betul lebih lagi mengandalkan Roh Kudus ya. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, saya percaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita alami itu tidak akan melampaui kekuatan kita ya. Sekalipun keadaan dunia berubah, tetapi Tuhan kita Tuhan yang nggak pernah berubah ya. Janjinya ya dan amin. Perintahnya juga tidak pernah berubah ya. Tetap harus kita perhatikan, tetap harus kita lakukan dengan taat dan setia. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, tadi kita sudah berdoa dan kita juga menyanyikan dalam doa itu adalah sebuah pujian penyembahan untuk Tuhan memulihkan bangsa kita Indonesia ya. 17 Agustus yang lalu tepat Indonesia merdeka 75 tahun ya. Merdeka gitu ya. Oke. Yes, sebagai suatu bangsa Indonesia sudah merdeka ya. Merdeka dari penjajahan bangsa asing ya. Indonesia sudah tidak dijajah lagi oleh bangsa asing ya. Tetapi pertanyaannya di sini adalah apakah bangsa ini sudah betul-betul merdeka? Merdeka dari dosa. Sudah belum bangsa ini benar-benar merdeka dari dosa? Gimana Kak Imelda? Udah belum? Ya? Udah belum membuktikan bahwa bangsa ini benar-benar merdeka dari ketakutan, merdeka dari kekhawatiran? Belum. Ya, belum. Ya. Jadi masih ada penjajah-penjajah dalam bentuk yang lain. Termasuk juga apakah bangsa ini sudah merdeka dari ancaman disintegrasi? Ya, disintegrasi bangsa dan intoleransi. Ya. Yes, kita semua rindu, kita semua menginginkan roda perekonomian Indonesia semakin maju dan rakyat semua sejahtera. Betul ya? Kita ingin bangsa ini betul-betul bangsa yang aman, yang sejahtera. Tetapi bagaimana bisa terwujud kalau virus disintegrasi dan intoleransi yang menurut saya itu lebih mengerikan daripada COVID-19 masih menghantui negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu, agar kita bisa mewujudkan ya suatu hubungan yang sehat, yang kuat, strong and healthy relationship, mulai dari keluarga kita, mulai kemudian di tempat kerja kita, di komunitas kita, agar hubungannya itu kuat dan sehat, ya, bahkan sampai bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, yang sehat. Kalau kita memiliki sikap toleransi. Nah, inilah tema kita malam hari ini adalah toleransi. Ya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Efesus 4 ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Tuhan ingin kita memiliki sikap rendah hati, lemah lembut. Ya, lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Ya, laki-laki harus lemah lembut ya, bukan lemah gemulai. Ya. Tapi sabar. Ya.
Dan tunjukkan kasih kita untuk saling membantu satu dengan yang lain. Ini uh, dasar firman yang akan uh, kita pelajari malam hari ini, ya, untuk menopang tema kita. Nah, toleransi artinya menyadari bahwa setiap orang berbeda kemampuan dalam pembentukan karakternya. Ya. Di setiap keluarga kita ada anggota keluarga kita, ada pasangan kita punya anak, kita punya saudara, kita punya family. Dan setiap orang berbeda kemampuannya dalam pembentukan karakternya. Nah, ini dasar dari toleransi. Kita menyadari, ya. Pak Riki dan saya mungkin berbeda dalam kemampuan membentukan karakternya, ya. Dalam hal kesabaran mungkin Pak Riki lebih cepat dibentuk karakter sabarnya, mungkin saya lebih lama. Ya. Imelda dalam hal kedisiplinan, ya, mungkin lebih cepat belajarnya, ya, terbentuk disiplinnya lebih cepat daripada saya. Ya. Tapi toleransi itu menyadari bahwa setiap orang memang berbeda kemampuannya dalam pembentukan karakternya. Ya. Nah, lawan dari toleransi adalah intoleran. Ya. Toleransi artinya tenggang rasa, punya tenggang rasa. Tapi intoleran artinya tidak punya tenggang rasa. Nah, intoleran inilah yang membuat banyak perpecahan terjadi dalam rumah tangga. Ya. Ada banyak data yang terkumpul sejak pandemi ini. Ya, rumah tangga banyak yang retak, rumah tangga bahkan yang hancur, yang bercerai. Kenapa? Karena terbukti pada waktu negara-negara yang menerapkan lockdown, harus lockdown, kemudian yang stay at home, PSBB, ya, di mana mau nggak mau, dalam waktu berbulan-bulan suami istri ketemu terus di rumah. Kalau sebelum-sebelumnya kan sebelum ada PSBB, sebelum ada lockdown, stay at home, ya, aduh gue lagi pusing nih, pening nih ketemu sama dia, udah deh alasannya, udah rapat nih gitu kan. Jadi pulang udah tengah malam langsung pulang tidur, ya kan. Pagi-pagi udah harus berangkat lagi gitu kan, menghindar masih bisa. Nah, giliran lockdown, giliran stay at home, PSBB, lu mau lari kemana gitu kan. Ya kan? Apalagi kalau rumahnya kecil, aduh 4L, lu lagi gitu kan. Muter-muter, malah kalau nggak punya sikap toleransi, mateng deh. Ya. Yang akhirnya adanya apa? Konflik, ya. Dan akhirnya rumah tangganya jadi pecah. Ya, intoleran ini juga yang membuat hubungan pertemanan jadi rusak. Kenapa? Karena nggak ada tenggang rasa, gitu. Ya. Nggak peduli temennya lagi ngalamin kesusahan, temennya lagi pusing, nggak peduli. Gitu. Akhirnya apa? Pertemanan jadi rusak. Termasuk juga intoleran ini mengancam perpecahan bangsa. Ya. Nah, jadi kenapa sikap toleransi itu penting? Ya. Sikap toleransi itu penting kenapa? Karena orang yang toleran itu dapat menghargai perspektif orang lain. Dan orang yang toleran itu juga bisa memetik pelajaran dari pengalaman, dari keahlian orang itu. Kalau Bu Pinkan orang yang toleran, ya, Bu Pinkan bisa menghargai, ya, perspektifnya Kak Imelda. Nah, karena bisa menghargai perspektifnya Kak Imelda, sehingga Bu Pinkan bisa memetik pelajaran dari pengalaman dan keahlian Kak Imelda. Nah, makanya itu penting, ya, toleran ini. Oh, Pak Riki dia punya pandangan kalau kita menghadapi situasi seperti ini, ya, kita harus seperti ini. Nah, kalau saya punya sikap toleran, saya menghargai itu dan saya pengen belajar dari Pak Riki. Ya, gimana sih menghadapi seperti sekarang ini? Kok kamu bisa tenang, ya, bisa ambil gitar, malah nyembah Tuhan. Sementara orang-orang di luar sana lagi panik. Pak Riki bisa cerita, bro, kalau kita masuk hadirat Tuhan, kita tuh malah dipulihkan, kita tuh mendapat hikmat dari Tuhan. Oh gitu ya. Jadi saya belajar dari Pak Riki, ya kan. Dalam keadaan yang nggak tenang, dalam keadaan yang lagi panik, ingat, oh ya, Pak Riki ingetin tuh, masuk hadirat Tuhan, mulai nyembah Tuhan. Iya bener loh, gue sekarang lagi tenang. Masalah memang belum beres, persoalan masih ada. Tapi kok kayak sekarang gue tuh lebih tenang ya, nggak panik. Nah, gitu.
Jadi kita bisa belajar dari situ. Dan juga toleransi itu penting apa? Karena untuk membangun kerjasama tim. Ya, kerjasama tim mulai dari keluarga, suami istri, ya, saling ada tenggang rasa satu sama lain. Ya, dengan anak juga begitu. Mulai dari lembaga yang paling kecil dulu deh, dari keluarga dulu. Ya. Nah, kalau kita bisa menghargai keahlian satu sama lain, kita bisa menghargai kehebatan satu sama lain, saya percaya setiap orang akhirnya dapat memenuhi peranan khusus dan akhirnya mendukung kesuksesan tim. Hubungan di dalam keluarga juga jadi sehat, jadi kuat, ya. Di dalam hubungan pertemanan, di komunitas juga begitu, jadi sehat, jadi kuat, sehingga kita bisa mencapai goal bersama-sama. Ya. Timnya jadi sukses, tim kerja juga begitu. Nah, hari ini ya kita akan belajar sama-sama bagaimana kita bisa meningkatkan toleransi ini. Ya, di tengah ancaman intoleran di negara ini, di bangsa ini, dari ancaman disintegrasi di bangsa ini, nah bagaimana kita bisa meningkatkan toleransi ini? Ya, yang pertama adalah kita harus memiliki sikap berempati. Ya, berempati. Filipi 2 ayat yang keempat katakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya. Maksudnya gini, kita mencoba melihat dan merasakan dari sudut pandang orang lain dong. Ya. Seberapa sering kita menilai orang yang melakukan sesuatu yang diharapkan, ya, wah dia nggak bisa nih. Pada waktu orang itu belum mencapai apa yang kita harapkan, seberapa sering kita menilai bahwa oh dia tuh nggak taat, dia nggak sehati dengan kita tuh. Ya. Dia emang sengaja mau bikin kita susah, buktinya nggak dikerjain. Buktinya nggak beres tuh. Gitu. Nah, seberapa banyak kita langsung ambil kesimpulan seperti itu. Kita nggak mencoba melihat dan merasakan dari sudut pandang orang tersebut. Mungkin pelayanan itu bukan talentanya. Ya. Emang kelihatan si Monty ini, wah kalau lagi pujian penyembahan, wah nyanyinya serius banget. Udah kasih dia aja main gitar deh, gitu kan. Wah, saudara, saya suka musik. Tapi musik nggak suka sama saya. Saya pernah belajar drum, saya pernah belajar gitar, gagal semua. Jadi ya sudahlah, saya menikmati musik aja. Nah kalau saya dipaksa untuk main musik, wah tim saya bisa berantakan gitu kan. Nah kita mesti tahu nih, mungkin itu bukan talentanya dia. Atau mungkin dia sudah berusaha, tapi dia punya masalah dengan trauma. Mungkin dia ada masalah dengan mental health-nya. Ada trauma yang belum bisa dia atasi. Atau mungkin dia belum paham. Karena punya masalah dengan daya tangkapnya. Memang waktu lagi briefing, waktu lagi dikasih tahu kelihatannya manggut-manggut aja gitu kan. Gitu. Tapi sebenarnya dia belum begitu nangkep. Gitu. Atau mungkin dia lagi sakit. Ya, mungkin lagi migrain kali. Gitu. Nah, oleh karena itu saudara, coba deh kita berempati. Kita coba tanya dia, ada yang bisa saya bantu nggak? Atau kamu punya kendala nggak dengan ini? Ya, jadi bangkitkan itu. Jangan hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi coba kepentingan orang lain. Nah, jadi hari ini kalau ada di antara teman-teman yang mungkin hubungan di dalam keluarganya sedang tidak sehat, atau mungkin sedang retak, atau kerjasama di tim kerjanya lagi nggak baik, atau pelayanannya juga kok kayaknya tersendat-sendat dia sama dia ini gitu. Mungkin disebabkan karena nggak adanya rasa empati. Ya, coba deh cari tahu. Ya, coba deh ngobrol sama dia. Coba tanya masalahnya apa. Ya, jadi yang pertama adalah berempati. Ya. Di sebelah ada tahu dan merpati. Cobalah cari tahu dan berempati. Itu ya. Jadi saya percaya saudara ketika saudara mencoba cari tahu dan saudara mulai berempati, maka toleransi saudara akan meningkat. Ya, berempati.
Kemudian yang kedua, ya, mintalah penjelasan. Ya, mintalah penjelasan. Ya. Yakobus 5 ayat 16a, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, kunci yang kedua untuk kita bisa meningkat toleransi kita, sehingga tim kita, ya, keluarga kita, hubungannya semakin sehat, semakin kuat, ya, minta penjelasan dari pasangan kita, dari anggota keluarga kita, dari tim kerja kita, dari rekan sepelayanan kita. Minta penjelasan. Kalau ada sesuatu, minta penjelasan deh. Ada apa dengan kamu? Kenapa hal ini bisa terjadi? Tolong jelaskan sama saya. Nah, saya tertarik dengan kata ini, saudara. Dikatakan saling mengaku. Ya, saling mengaku. Artinya apa? Ada kejujuran. Ya, ada kejujuran. Di dalam sebuah hubungan, agar hubungan itu sehat, hubungan itu kuat, harus ada kejujuran. Saudara pernah nggak membaca ada satu slogan ya, mengatakan gini, berani jujur, hebat. Nah, ada yang pernah tahu itu slogan itu? Berani jujur, hebat. Itu slogannya KPK, Komisi Pemberantas Korupsi. Jadi begini saudara, kejujuran itu adalah salah satu tanda yang dimiliki oleh orang yang memiliki integritas. Nah, perhatikan ya, integritas. Kejujuran juga merupakan salah satu fondasi di dalam membangun kepercayaan dalam hubungan. Baik pertemanan, pekerjaan, maupun keluarga. Ya, itu fondasinya, kejujuran. Nah, jadi begini saudara, agar hubungan itu bisa tetap sehat, bisa kuat, ya, maka hati-hati kalau kita sudah mulai berasumsi, saudara. Hati-hati, ya, kalau kita mulai berasumsi. Dan berbicaralah dengan sejujurnya. Di dalam kerjasama tim, gesekan atau konflik bisa aja terjadi, ya, bisa aja terjadi. Ada ketegangan, tension bisa terjadi. Tapi dalam hal ini, yang namanya asumsi bisa muncul, ya, asumsi bisa muncul. Ya. Kamu akan berpikir bahwa apa yang kamu pikir itu benar. Sementara dia berpikir bahwa apa yang dia pikir itu benar. Betul nggak? Ya, mulai berasumsi nih, ada konflik, mulai masing-masing berasumsi. Yang kita pikir kita benar, yang dia pikir dia benar. Itu sih nggak salah, ya, karena orang mempunyai asumsinya masing-masing. Tetapi akan menjadi salah kalau seseorang memaksakan asumsinya pada orang lain dan membenarkan asumsinya sendiri. Nah, ini yang bisa jadi masalah. Jadi, ya, kalau saat ini ada di antara kita yang punya masalah, ada konflik, dan mulai memaksakan asumsinya dan membenarkan asumsinya, di sini masalah. Ya, di sini yang masalah. Nah, jadi saudara dikasih dalam Tuhan, ya, penting bagi kita untuk kita bertanya. Ada sesuatu masalah di dalam sebuah hubungan, tanya penyebabnya apa. Ya, kita juga jangan berasumsi. Ya, artinya jangan memaksakan asumsi kita. Daripada berasumsi, coba tanya. Kenapa sih? Kok udah sekian lama kerjaan ini nggak diselesaikan? Ada apa ya? Kenapa ya? Kok tadi kamu jawabnya dengan nada tinggi? Atau kelihatannya kamu lagi kesel, ada apa ya? Nah, kita tanya gitu. Tapi yang ditanya juga harus terbuka. Harus jujur. Ya. Karena firman Tuhan bilang gini, pada waktu kita mengaku dikatakan, ya artinya waktu kita jujur, ya, maka kamu akan sembuh. Jadi kejujuran itu adalah kunci untuk terjadinya pemulihan, kesembuhan, ya. Nah, di sini yang penting Saudara, ya. Di sini yang penting adalah bahwa pemulihan itu pasti terjadi kalau kita mulai terbuka dan kita jujur. Alkitab mengatakan di dalam Amsal 3 ayat 32, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur, ia, yaitu Tuhan, bergaul erat. Jadi waktu kita tahu ada masalah,
Dari pihak kitanya bertanya, tidak mau berasumsi, tapi ingin mendapatkan informasi langsung dari yang bersangkutan, tetapi yang bersangkutan yang ditanya menjawab jujur. Itu kunci pemulihan. Karena Tuhan bilang, ia bergaul erat. Tuhan suka sama orang yang jujur. Jadi sekarang kita bisa tahu ya, bahwa apa yang membuat selama ini mungkin hubungan kita dengan seseorang atau hubungan rumah tangga kayaknya mumet banget, ya. Hubungan kerja sering terhambat, hubungan pelayanan jadi terganggu. Kenapa? Karena nggak mau nanya sih. Karena membenarkan asumsinya, memaksakan asumsinya. Dan kalau ditanya juga nggak jujur, nggak enak, nanti tersinggung, nanti malah jadi marah. Nah, akhirnya nggak terbuka. Dan akibatnya masalahnya muter-muter di situ aja. Hari ini, mintalah penjelasan. Ya. Tapi waktu kita ditanya juga kita harus jujur. Ya. Karena beli kebaya di Cianjur. Orang percaya pasti jujur. Gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa meningkatkan toleransi kita. Jadi pertama tadi adalah kita berempati. Yang kedua, mintalah penjelasan. Ya, dan sorry. Ya, mintalah penjelasan. Oke, ya. Yang ketiga adalah memberi ruang untuk bertumbuh. Saudara, toleransi artinya juga mencari yang terbaik di dalam diri orang lain dan memberikan ruang untuk dia bertumbuh. Jadi orang yang mempunyai toleransi tinggi, dia akan mencari yang terbaik, bukan mencari kesalahan orang. Bukan mencari kelemahannya apa, tapi mencari yang terbaik ini apa nih? Dia memang lemah di sini, dia kurang di sini. Tetapi coba cari tahu kekuatan dia di mana ya. Ya. Dia memang nggak bisa nyanyi, suaranya nggak gitu bagus. Tapi dia bisa main musiknya bagus. Gitu. Nah, kita coba cari kelebihan atau yang terbaik dalam diri orang lain, dan coba kasih ruang untuk dia bertumbuh, ya. Berikan ruang itu buat orang lain, ya, khususnya buat anak-anak muda, kasih ruang buat mereka, tapi kasih juga kesempatan atau kasihlah ruang buat mereka juga melakukan kesalahan. Ya. Tetapi mereka akan memperoleh pengalaman di dalam lingkungan yang aman. Nah, banyak hubungan itu nggak sehat, hubungannya tuh nggak enak. Kenapa? Karena kalau salah, habis dihakimin. Kalau salah, habis ditegur habis-habisan. Jadi orang tuh takut kalau sampai salah. Nah, kalau kita ingin hubungan yang sehat dan kuat di dalam keluarga, dalam tim kerja, di dalam tim pelayanan, kasih ruang. Ya. Udah kita tahu kelebihan kekuatan dia, kasih ruang buat dia bergerak, berkarya, tapi biarkan dia juga melakukan kesalahan. Tapi dia akan memperoleh pelajaran dari lingkungan yang aman. Nah, bagian kita ini di sini adalah bangun lingkungan yang aman nih. Di mana lingkungan yang aman itu bisa kita ciptakan ketika kita menolak yang namanya menghakimi. Ketika kita menolak yang namanya memanipulasi, dan kita tidak menilai orang berdasarkan penampilan, berdasarkan status ekonomi, berdasarkan popularitas, berdasarkan warna kulit, berdasarkan jenis kelamin, ras, atau agama. Nah, itu kita membangun lingkungan yang aman, saudara. Ya. Jadi, saudara, kalau kita masih menilai orang, ya, karena tipe atau yang jenis yang mate krokodil, krokodil Birken yang harganya 1,6 miliar, ya, langsung dapat jabatan sebagai leader, padahal udah hanya kelenger dia, karena tasnya Hermes. Kalau Kremes beda lagi. Tahu nggak bedanya tas Hermes sama Kremes? Bedanya tuh kalau waktu hujan. Ya. Kalau tas Hermes, begitu hujan, langsung ditutupin. Ya, jangan sampai kebasahan. Itu Hermes.
Tapi kalau kremes, begitu hujan, dipakai buat tutupin kepala. Jadi teman-teman, kalau kita masih seperti itu, ya, kita masih menilai orang karena popularitasnya, karena kekayaannya, ya, karena jenis kelaminnya, karena warna kulitnya, ya, atau di kantor juga karena agamanya, ya. Lupain deh hubungan yang sehat dan kuat, lupain itu, ya. Jadi perhatikan baik-baik, ya. Firman Tuhan katakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma, ya. Akan bertunas seperti pohon korma. Dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ya. Jadi saudara, justru kita cari apa yang menjadi kekuatan dia. Mencari yang terbaik dalam diri seseorang, berikan mereka ruang untuk bertumbuh, bahkan untuk melakukan kesalahan, it's okay. Tapi mereka bisa belajar nanti dari pengalaman itu, karena kita menciptakan lingkungan yang aman. Ya. Orang benar akan bertunas. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, di dalam King James Version dikatakan, they flourish. Ya. Dia akan tumbuh dengan subur. Dia akan berkembang. Dia akan sukses. Dia akan makmur. Nah ini dia, saudara. Kalau kita bisa memberikan ruang buat seseorang dan membuat mereka jadi sukses, percaya. Ya, di dalam keluarga, di dalam hubungan pertemanan, di dalam hubungan kerja, dalam hubungan pelayanan, bahkan di masyarakat, hubungan itu akan menjadi sehat dan kuat. Kasih ruang untuk bertumbuh. Ya, kasih ruang. Dan orang kalau melihat itu, wah, ini beda nih keluarga ini beda tim ini beda nih mereka komunitas ini mereka beda nih. Mereka melihat ada sesuatu yang berbeda karena orang-orang yang ada di dalam komunitas itu, orang-orang yang di dalam keluarga itu, anggota keluarganya, di dalam tim kerjanya, semua mereka tuh bisa flourish. Mereka bisa berkembang. Mereka sukses. Dan orang akan bilang, lihat anak itik makan kue sus. Anak cantik, pasti anak Yesus. Gitu, ya. Cantik karakternya. Tidak suka menghakimi. Tapi mau membuat orang lain menjadi sukses. Menjadi berhasil. Karena memberi ruang untuk bertumbuh. Oke? Nah, berikutnya, yang keempat. Ya. Oke, toleransi mencari yang terbaik di dalam diri orang lain dan memberi mereka ruang untuk bertumbuh. Yang keempat adalah memeriksa diri. Ya, memeriksa diri. Mengapakah engkau melihat selumbar, ya, selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ya. Siapa di sini yang pernah jengkel dengan kelakuan seseorang? Kak Imelda, Bu Pinkan, ya kita semua pernah jengkel, ya, dengan kelakuan seseorang. Saudara tahu nggak? Hal yang paling menjengkelkan kita di dalam diri seseorang itu sebetulnya seringkali mencerminkan area kelemahan kita sendiri. Ya. Biasanya kalau kita jengkel dengan kelakuan seseorang nih, yang dalam diri seseorang, biasanya itu adalah cermin. Itu area kelemahan kita sendiri. Nah, makanya mulailah memeriksa diri sendiri sebelum kita mengkonfrontasi orang lain. Makanya Tuhan bilang, kenapa engkau ngelihat selumbar di mata saudaramu, tapi balok di matamu sendiri kamu nggak lihat? Banyak orang yang jengkel dengan orang yang suka pencitraan. Sebel banget sih dia dikit-dikit, pencitraan banget sosial medianya. Ayat-ayat Alkitab kek, lagu-lagu rohani kek. Pencitraan banget. Tapi dia sendiri setiap 5 menit update status. Mau makan, update fotonya, foto, mau minum, update lagi. Iya kan? Padahal dia sendiri lakukan itu. Gitu. Nah ternyata
Setelah di-counseling, oh rupanya kebutuhan dia adalah penerimaan. Dia butuh diterima sebetulnya. Ketika dia nggak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia kesel ngelihat orang lain tuh melakukan seperti yang dia lakukan sebetulnya. Ya, jadi coba periksa diri. Ya. Ketika ada sesuatu kita jengkel sama orang, tapi kita lihat diri kita nih, sebetulnya ada yang nggak beres nggak sih? Kenapa sih saya kesel? Kenapa sih saya marah sama dia? Coba kenapa? Oh, rupanya saya punya kebutuhan ingin dihargai. Ketika dia nggak menghargai saya jadi kesel. Gitu. Ya, karena manusia kan butuh rasa aman, manusia itu butuh dihargai, ya, manusia butuh penerimaan, dan manusia itu juga butuh untuk hubungan, ya, relationship, memeriksa diri. Oke, nah berikutnya adalah menanggapi dengan tepat. Ya, yang kelima adalah menanggapi dengan tepat. Jadi begitu kita tahu ada masalah, begitu kita tahu ada konflik, tanggapi dengan tepat. Ya, kalau ada konflik, datangi yang terlibat dan selesaikan persoalannya yang relevan, artinya yang nyambung. Ya, jangan kemana-mana gitu loh. Ya, yang berhubungan dengan masalah itu. Ibrani 12 ayat 14 katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun melihat Tuhan. Ya. Nah, dalam hal ini saudara, ketika ada sesuatu, ada masalah, menurut saudara itu ada masalah, ada konflik. Nah, bedakan begini. Bedakan antara karakter yang jelek atau perbedaan pemikiran atau cara kerjanya. Ya. Jadi kalau karakter yang jelek karena ada karakter yang tidak baik, misalnya kemalasan, ketidakdisiplinan, itu harus diselesaikan. Tapi kalau hanya perbedaan pemikiran atau perbedaan cara bekerja, itu harus dihargai. Mungkin saya sama Pak Riki, kita ada masalah hanya karena perbedaan pemikiran. Nah di sini saya harus menghargai pemikiran Pak Riki. Atau sebaliknya Pak Riki juga menghargai pemikiran saya. Tetapi kalau masalahnya karena saya berbohong, karena saya tidak jujur, berarti kan karakter yang jelek nih. Itu harus diberesin. Nah, jadi kita mesti lihat nih, kalau ketika ada masalah nih tanggapi dengan tepat. Ini masalahnya kenapa nih? Karena masalah karakter yang jelek atau hanya karena perbedaan pemikiran atau cara kerjanya aja. Nah, poin yang saya ingin sampaikan begini saudara, jangan biarkan kejengkelan merusak hubungan kita. Makanya Tuhan katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan gak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Yesus bilang kan begini, kalau kamu mempersembahkan persembahanmu, ya Tuhan bilang kalau kamu mempersembahkan persembahanmu dan kamu teringat ya akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu itu di depan mezbah. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Ya, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Jadi kalau saya tahu bahwa Bu Pinkan itu terluka karena omongan saya, Bu Pinkan itu kecewa karena saya tidak menepati janji untuk mengembalikan uang yang saya pinjam sama Bu Pinkan misalnya. Kalau saya tahu ada masalah itu, tinggalkan dulu. Pergi dulu, selesaikan dengan Bu Pinkan. Berdamai dulu. Baru balik bikin persembahan. Gitu. Ya. Jadi jangan biarkan kejengkelan itu merusak hubungan. Polpen tinta, polpen biasa. Ya. Putus cinta, itu soal biasa. Yesus pecinta, itu yang luar biasa. Ya. Jadi mulailah dengan diri sendiri. Ya. Menghindari pemulihan, itu adalah kesombongan. Ya. Saya suka dengan ini. Saudara lihat ya. Ini gambar apa? Ini gambar hutan. Ya, lihat hutan ya. Di hutan, ya, itu ada banyak pohon, ada banyak tumbuh-tumbuhan. Ya. Nah, saudara, bagaimana tumbuh-tumbuhan, pohon yang ada di hutan ini bisa bertumbuh bersama?
Sehingga ketika hutan ini menjadi lebat, hutan ini menjadi rindang, itu akan membuat udara di sekitar hutan itu menjadi segar, menjadi sehat. Oke? Nah, tahukah saudara, ya, bagaimana pohon ini, tumbuh-tumbuhan di hutan ini yang bermacam-macam jenisnya, itu bisa bertumbuh, itu bisa tumbuh begitu lebat. Ya. Ternyata, saudara, pohon yang sehat, ya, itu mendapat sari makanan dari daun-daunan yang membusuk. Kalau saudara perhatikan, ya, di dasar hutan ini banyak daun-daunan kering, ranting-ranting yang berjatuhan, ya, yang bikin kotor dasar hutan, ya, yang bikin kotor tanah itu, gitu kan? Tapi tahu nggak ternyata saudara bahwa daun-daunan yang kering, ya, yang membusuk itu menjadi pupuk alami. Dan itu akhirnya memberikan sari makanan kepada pohon-pohonan ini. Sehingga pohon itu bisa bertumbuh. Nah, saudara, yang saya mau sampaikan begini. Karakter-karakter yang jelek, kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik, yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, itu bisa seperti sampah hutan itu. Tetapi justru sampah-sampah itu bisa membantu kita, mendorong kita untuk kita bisa bertumbuh. Kalau kita meresponinya dengan baik. Ya, saya suka dengan statementnya Helen Keller. The highest result of education is tolerance. Ya, jadi apa yang hasil yang tertinggi dari sebuah pelajaran adalah sikap toleransi. Ya, nah, oleh karena itu, mari yuk kita bangun terus sikap toleransi ini, ya, supaya kita memiliki hubungan yang sehat dan kuat, mulai dari keluarga, dalam hubungan pertemanan, di kantor, teman kerja, tim kerja, di pelayanan, sampai akhirnya mempengaruhi bangsa kita. Di Pekalongan, cari kawat yang kuat. Pulangnya naik pick up, bawa terasi. Mau hubungan yang sehat dan kuat, kembangkan deh sikap toleransi. Tuhan memberkati. Silakan saya kembalikan kepada yang berwenang. Oke, makasih Pak Monty buat khotbahnya, juga pantunnya yang luar biasa. Saya paling suka yang anak nitik, Pak. Oke, saat ini akan disediakan sesi tanya jawab untuk 1 sampai 2 orang penanya dengan Pak Monty. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh langsung disampaikan. Dan mohon di-unmute sendiri ya. Ya, saya aja ya tanya. Kalau saya dengar pantun kok jadi kayak naik Citylink ya. Gini, Pak Monty, kita kadang-kadang ketika kita sebenarnya kita mau punya sikap toleransi, gitu. Tetapi kadang-kadang orang menganggap itu sebagai kelemahan. Takut dia, makanya dia itu punya sikap toleransi karena dia takut, kan dia minoritas, gitu. Seringkali jadi seperti itu gitu di dalam pertemanan ya. Nah, bagaimana supaya kita ketika kita bersikap toleransi itu benar-benar dilihat sebagai sikap toleransi, bukan sikap karena takut gitu. Ya, gimana? Oke, baik. Terima kasih Bu Pinggan, pertanyaan yang menarik ya. Jadi pertama di sini adalah kalau ada orang yang punya pandangan seperti itu, ya itu tadi kita latihan toleransi nih, ya. Oh, kenapa dia punya pandangan seperti itu? Mungkin dia punya sudut pandang yang berbeda, ya kan?
sudut pandang yang berbeda, mungkin dia nggak terlalu paham tentang arti dari toleransi, mungkin dia belum paham bagaimana meningkatkan toleransi, ya. Atau yang kedua, kita juga bisa melihat begini, Bu. Ketika ada suatu masalah, tadi yang saya katakan, ini masalah ini karena karakter yang tidak baik, atau hanya karena perbedaan pemikiran, atau metode atau cara kerjanya yang berbeda. Nah, disinilah kalau ada orang yang bilang, wah, Bu Pinkan takut ya, nanti dulu. Ya, ini sebetulnya hanya karena masalah cara kerja. Ya, saya mau ke Bandung lewat tol Cikampek, dia lewat Puncak, tapi sama-sama ke Bandung. Jadi nggak masalah. Ya kita coba aja, gitu kan. Yang penting jam 12 siang kita nyampe Bandung. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya saya mau ke Bandung, sebetulnya kita mau ke Bandung nih arahnya, tapi dia ke Surabaya. Nah, ini kan beda nih. Nah, ini harus dibereskan. Nah, jadi kalau ada orang punya pandangan seperti itu, ya, nah tinggal kita lihat nih. Sebetulnya sikap kita ini adalah sikap toleransi atau kita memang takut gitu kan? Karena ini sebenarnya masalah karakter nih. Tapi kita ya udahlah nggak apa-apa lah, karena mungkin takut. Tapi kalau memang ini masalah karakter kita selesaikan, ya harus diselesaikan, dibereskan. Kira-kira gitu ya, Bu Pinkan ya. Jadi kalau ada orang yang punya pendapat seperti itu, ada beberapa kemungkinan. Tapi ya, di sini yang paling penting buat kita adalah kita harus memastikan bahwa ini masalah itu hanya karena perbedaan pemikiran aja, atau cara kerjanya, atau ini masalah karakter yang jelek. Kalau hanya terjadi perbedaan pemikiran aja dan kita mau menghargai pemikiran dia dan oke, nggak apa-apa, coba kamu jalanin aja. Nah, itu bukan rasa takut, tapi itu toleransi. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih, Pak. Baik, Bu Pinkan. Makasih Bu Pinkan. Ada lagi teman-teman? Boleh satu orang penanya lagi? Tidak adakah? Oke, Pak Monty boleh tutup dalam doa penutup khotbah, Pak ya? Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk malam hari ini. Untuk kami bisa belajar satu sikap yang Tuhan inginkan supaya kami memiliki sikap toleransi. Karena Tuhan sangat menginginkan satu kehidupan yang rukun di antara kami. Hubungan yang sehat dan kuat, mulai dari keluarga, pertemanan, di komunitas, di tempat kerja, bahkan sampai kehidupan bermasyarakat. Sebabnya aku berdoa ya Tuhan untuk setiap pribadi, setiap rumah tangga, setiap keluarga, di komunitas ini Tuhan, aku mohon anugerah-Mu memampukan kami untuk kami memiliki sikap toleransi yang kami bangun di dalam diri kami, untuk keluarga kami, untuk komunitas kami, untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.